Team Startup Gini Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita membuka lembaran baru di sebuah video yang diselenggarakan, yang kita buat khusus untuk pengumpulan tugas-tugas yang ada di Sekolah Ekspor. Nah, sebelum kita berlanjut ke konten video, saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Liha Muflihah dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Ada teman saya juga, Muhammad Irsal dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Ada Sulistyo Nandarenara dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dan Agil Arianto dari Universitas Juanda Bogor. Kami di sini adalah peserta kampus Merdeka pada studi independen Sekolah Ekspor Nasional, yang pada video kali ini akan menjelaskan mengenai paper yang berjudul Generasi Milenial Gairahkan Ekspor Indonesia di Masa Depan, yang merupakan intisari yang kami ambil dari Konferensi Ekspor Nasional yang diselenggarakan oleh Sekolah Ekspor Nasional pada tanggal 30 September 2021 sampai 1 Oktober 2021. Langsung saja kita mendengarkan presentasi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya di sini yang tergabung dalam grup dalam tim Startup Gani Ekspor. Langsung aja, silahkan teman-teman. Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabeanan Indonesia ke daerah pabeanan negara lain. Biasanya, proses ekspor dimulai dari adanya penawaran dari suatu pihak yang disertai dengan persetujuan dari pihak lain melalui sales contract process. Dalam hal ini adalah pihak eksportir dan importir. Eksportir Indonesia panjang Januari hingga Desember 2020 sebesar 163,3 miliar US dollar. Angka ini menurun 2,61% dari periode sama tahun sebelumnya, yang sebesar 67,7 miliar. Berdasarkan Kementerian Perdagangan, Indonesia menempati posisi 30 di bawah Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Singapura. Jumlah UMKM ekspor Januari sampai September 2020 adalah 12.234 ekspor atau 83,26% dari total ekspor. Di masa pandemi ini, 97% lapangan kerja ditopang oleh sektor UMKM. Oleh karenanya, sektor ini perlu dikembangkan, salah satunya menjadi sektor UMKM berorientasi ekspor. Tetapi ada tantangan kerap dialami UMKM ekspor, yaitu kurangnya informasi riset pasar dan tata cara ekspor, perizinan, regulasi di negara tujuan ekspor, akses pembiayaan, dan kurangnya SDM. Oleh karena itu, perlu sinergi dan kolaborasi dunia usaha, pemerintah, dan mahasiswa. Berdasarkan sambutan Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin pada Konferensi Ekspor Nasional 2021, yaitu generasi Z mendominasi populasi penduduk Indonesia. Dari hasil sensus tahun 2020, generasi Z mencapai proporsi sebanyak 27,94% dan generasi milenial sebanyak 25,87% dari total populasi. Selain itu, ada strategi untuk mengembangkan ekspor diantaranya yaitu pendampingan desain konsultasi produk ekspor, digital marketing, sertifikasi produk ekspor, kerjasama pembiayaan UMKM ekspor, pendidikan, dan pelatihan ekspor. Baik, selanjutnya yaitu pendahuluan. Setiap negara berlomba-lomba untuk meningkatkan perekonomian negaranya termasuk Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan ekspor yang pengembangannya bukan saja menyasar pada perusahaan besar yang sudah mapan, tetapi juga di tingkat pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM. Sasaran ini terus diperluas bahkan sampai melibatkan mahasiswa yang notabene akan menjadi penerus dari kemajuan bangsa itu sendiri. Selama ini ekspor Indonesia memang terhitung belum maksimal, meskipun memang mengalami peningkatan di beberapa sektor seperti sektor manufaktur,
Hal ini disampaikan sendiri oleh Wakil Kementerian Perdagangan yaitu yang hadir mengisi materi dalam Konferensi Ekspor Nasional. Kuantitas ekspor Indonesia yang jauh di bawah negara lain ini dipicu oleh beberapa tantangan dan kendala yang harus dihadapi pelaku usaha dalam negeri. Beberapa pelaku usaha yang harusnya sudah berorientasi ekspor masih memiliki informasi yang terbatas terkait riset pasar ekspor dan tata cara melakukan ekspor. Kendala lain yang dihadapi juga terkait pembiayaan, kualitas produk, dan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, faktor dari luar seperti perizinan di negara tujuan ekspor juga masih menjadi kesulitan tersendiri. Untuk memacu semangat para pelaku usaha Indonesia, Wakil Presiden Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin pada sambutannya dalam acara Konferensi Ekspor Nasional yang diselenggarakan oleh Sekolah Ekspor menyebutkan bahwa ekspor adalah gambaran kemajuan dan daya saing perekonomian suatu negara. Kegiatan ekspor melibatkan berbagai keahlian, inovasi, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia. Perhatian pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi dan sumber daya manusia sebagai pondasi peningkatan daya saing melibatkan peran sektor swasta di mana mahasiswa menjadi bagian dari elemen pendukung untuk menghadirkan pemimpin masa depan dengan karakter yang kreatif, inovatif, dan percaya diri. Wakil Presiden juga berharap ke depannya akan hadir eksportir baru Indonesia untuk menyokong kemajuan perekonomian. Saat ini, banyak negara membuat kebijakan yang memudahkan para pengusaha di dalam negeri supaya lebih mudah untuk melakukan ekspor. Tidak ketinggalan, Indonesia juga sudah melakukan upaya yang sama untuk meningkatkan ekspor dan mencetak eksportir baru. Dalam upaya peningkatan ekspor ini, Indonesia bukan saja melakukan berbagai perjanjian dagang internasional seperti Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement, tetapi juga terus melakukan upaya peningkatan kualitas pelaku usaha untuk memenuhi standarisasi ekspor yang dilakukan melalui beberapa lembaga negara maupun melalui dukungan terhadap pihak swasta. Diharapkan dari upaya yang dilakukan ini dapat memacu para pengusaha dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produknya agar bisa bersaing di pasar internasional dan juga dapat menciptakan eksportir baru. Kementerian Perdagangan yang memang membawahi terkait ekspor juga menyatakan dalam konferensi tersebut bahwa Presiden Joko Widodo sendiri menyampaikan beberapa mandat kepada Kemendag untuk terus melakukan peningkatan ekspor dan mendukung UKM yang berorientasi ekspor melalui beberapa strategi seperti pengembangan perdagangan digital, kebijakan dan strategi pengembangan pasar produk nasional, perluasan ekspor ke pasar non-tradisional, penyelesaian perundingan perdagangan, serta dorongan dan dukungan terhadap UKM ekspor. Yang diharapkan dari strategi yang dilakukan tersebut akan terwujud beberapa capaian seperti stabilitas harga, bahan kebutuhan pokok, penambahan dan perluasan kapasitas UKM ekspor, peningkatan daya saing UKM, termasuk dari segi kualitas, desain kemasan, brand, dan sertifikasi produk ekspor. Dan yang tidak kalah penting tentu agar dapat melahirkan eksportir baru Indonesia. Ya, selanjutnya ada pembahasan. Di pembahasan sendiri ini ada definisi menurut Bea Cukai. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabeanan. Apa itu daerah pabeanan? Adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan. Barang ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari daerah pabean. Eksportir adalah orang yang melakukan kegiatan yang mengeluarkan barang dari daerah pabeanan. Pemberitahuan pabeanan ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban kepabeanan di bidang ekspor dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik. Bentuk dan isi pemberitahuan pabeanan
Ekspor ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Nota Pelayanan Ekspor yang selanjutnya disingkat dengan NPE adalah nota yang diterbitkan oleh penjabat pemeriksa dokumen ekspor atau sistem komputer pelayanan atas PEB yang disampaikan untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke kawasan pabeanan dan atau pemuatannya ke sarana pengangkut. Ekspor adalah proses pertukaran barang suatu negara ke negara lain, mendapat izin secara legal untuk melakukan ekspor. Ekspor sendiri merupakan bagian penting dalam memberikan neraca pembayaran dari negara. Dari pandangan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa teori ekspor merupakan suatu kegiatan menjual atau menyalurkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Beberapa negara, termasuk Indonesia, perdagangan luar negeri khususnya ekspor memiliki peranan yang sangat penting, yaitu sangat sebagai pergerakan perekonomian nasional dan penunjang cadangan devisa. Dari devisa ini digunakan untuk membiayai barang yang masuk ke dalam negeri atau disebut dengan impor barang dan pembiayaan pembangunan di sektor-sektor ekonomi dalam negeri. Oleh karena itu, secara teoritis dan dikatakan bahwa hubungan positif antara pertumbuhan ekspor di satu pihak dan peningkatan cadangan devisa, peningkatan impor, peningkatan output di dalam negeri, peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, serta pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Oke, selanjutnya dasar pemikiran dari paper kami adalah karena setiap tahun pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekspor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, faktor yang bersumber dari pasar internasional antara lain mencakup harga di pasar internasional, nilai tukar, dan sisi permintaan dari negara importir produk Indonesia. Sisi permintaan negara importir antara lain kondisi pertumbuhan ekonomi, produk pesaing, serta kebijakan terkait di negara importir. Beberapa studi sudah dilakukan untuk menganalisis kinerja ekspor serta faktor yang mempengaruhinya. Perlu dibangun model analisis yang memungkinkan menangkap dinamika ekspor berbasis penawaran dan permintaan berdasarkan negara tujuan utama. Masalahnya adalah, bagaimanakah model proyeksi ekspor terbaik yang dapat digunakan dalam menetapkan target jangka pendek maupun jangka panjang berdasarkan perkembangan ekonomi dan perdagangan yang terjadi di pasar global, terutama negara tujuan utama ekspor. Selama beberapa tahun terakhir, ekspor menunjukkan kinerja yang cukup baik. Indonesia sebagai negara agraris mempunyai potensi yang besar dalam upaya meningkatkan kinerja di sektor tersebut. Adapun beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan ekspor adalah antara lain satu, yang pertama pemerintah melakukan peningkatan produk ekspor melalui sertifikasi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa salah satu kendala yang dihadapi Indonesia dalam kapasitas ekspor adalah sertifikasi di negara tujuan ekspor. Karena itu, dalam upayanya, pemerintah Indonesia mulai mengeluarkan layanan sertifikasi yang lebih mudah dan terjangkau melalui lembaga-lembaga terkait. Selain memenuhi standar dari negara tujuan, sertifikasi ini merupakan langkah konkret dan bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang layak melakukan ekspor dan cepat menangkap tren pasar. Beberapa layanan sertifikasi yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ekspor diantaranya, yang pertama, layanan sertifikasi halal gratis dari BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini dilatar belakangi oleh tren pasar yang saat ini menunjukkan bahwa penduduk dunia mulai melirik dan memilih bergaya hidup halal. Bukan saja pemeluk agama Islam, banyak juga pemeluk agama lain yang sudah menerapkan gaya hidup halal. Sebagai negara dengan pemeluk Islam terbanyak di dunia, Indonesia tentu memiliki peluang besar untuk melakukan sertifikasi halal yang diharapkan dari layanan dan fasilitas ini menjadi nilai tambah produk ekspor Indonesia di pasar dunia.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sendiri mencanangkan program fasilitasi sertifikasi halal gratis ini atau yang disingkat Sehati bagi pelaku usaha mikro dan kecil pada tahun 2021 dengan target 3.200 pelaku usaha. Sertifikasi halal di seluruh Indonesia yang dibiayai dari DIPA BPJPH. Permohonan sertifikasi halal dengan target 3.200 ini menggunakan mekanisme pelibatan 3 LPH atau lembaga penjamin halal, yaitu LP POM MUI, PT Sukovindo, dan PT Surveyor Indonesia. Tujuan dari layanan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha mikro dan kecil, meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal UKM, dan memberi nilai bagi produk halal UKM. Selanjutnya, pemerintah juga menyelenggarakan layanan sertifikasi BPOM. Sertifikat dari BPOM merupakan sertifikat yang sangat penting dimiliki oleh produk ekspor Indonesia, karena BPOM merupakan lembaga resmi negara yang memiliki kredibilitas yang diakui oleh pasar dunia. BPOM sendiri dalam proses sertifikasinya memiliki beberapa jenis layanan dan fasilitas. Disampaikan dalam rangkaian konferensi ekspor nasional, program pelatihan terpadu UKM Pangan Olahan Go Ekspor, bahwa BPOM melakukan inovasi dan percepatan pengurusan sertifikasi untuk mendukung percepatan produk Indonesia agar secepatnya mendapatkan sertifikat yang memenuhi salah satu persyaratan dokumen ekspor. Selanjutnya ada upaya peningkatan produk ekspor melalui pendampingan dan pembiayaan. Pendampingan UKM ekspor sedang gencar dilakukan pemerintah Indonesia agar para pelaku usaha di Indonesia memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan ekspor dan meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal di pasar dunia sehingga menciptakan dan melahirkan eksportir-eksportir baru Indonesia. Beberapa kegiatan dan program pendampingan yang diselenggarakan diantaranya ada Indonesia Design Development Center. Indonesia Design Development Center adalah co-working space yang dibangun untuk pengembangan desain produk dan kemasan antara Kementerian Perdagangan, desainer, dan pelaku usaha dalam menghasilkan produk ekspor yang bernilai tambah dengan desain kreatif atau memiliki kebaruan inovasi baru untuk pasar dunia. Layanan yang disediakan oleh IDDC diantaranya konsultasi gratis, konsultasi gratis terkait produk, kemasan, komunikasi visual, kria, tekstil, dan interior. Dan selanjutnya ada program Ekspola BNI. Ekspola BNI merupakan solusi baru dari BNI yang melayani UMKM dengan orientasi ekspor melalui 7 one-stop shopping hub di Jakarta, Bandung, Solo, Denpasar, Surabaya, Medan, dan Makassar dengan digital portal Ekspola terintegrasi. Dengan mengusung tagline Go Global, Go Product, Go Digital, BNI Ekspola menawarkan beberapa fasilitas yang dapat dimanfaatkan UMKM, yaitu pelayanan yang cepat dan berkualitas, peningkatan kapabilitas melalui edukasi dan pendampingan, solusi keuangan yang mudah dan terintegrasi, kemudahan akses pasar, aktivasi digital yang komprehensif, solusi transaksi virtual, serta pembiayaan bisnis ekspor dan solusi dengan orientasi ekspor. Selanjutnya ada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Ada beberapa kegiatan jasa konsultasi dan pendampingan yang dilakukan oleh LPEI dalam rangka pengembangan ekspor Indonesia, yaitu Coach Program for New Exporter atau disingkat CPNE adalah program pelatihan dan pendampingan khusus bagi UMKM berorientasi ekspor yang dilaksanakan 1 tahun atau dalam periode tertentu dengan tujuan utama adalah menciptakan eksportir baru dan UMKM scaling up untuk menjadi bankable. Selanjutnya ada Marketing and Holding merupakan program pendampingan intensif dalam rangka pemasaran produk UMKM mitra binaan LPI
LPEI untuk membuka akses pasar luar negeri dan meningkatkan nilai ekspor bagi para UMKM ekspor. Selain itu, LPEI juga menunjang siklus keuangan ekspor dengan beberapa layanan, yaitu pembiayaan, mencakup pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi ekspor, negosiasi dan diskonto tagihan ekspor, serta pembiayaan LC dan SKBDN, pembiayaan tagihan supplier, dan kredit usaha rakyat berorientasi ekspor. Selanjutnya ada penjaminan, mencakup penjaminan proyek, penjaminan kepabeanan, penjaminan kredit bagi bank dan lembaga, dan asuransi, mencakup proyeksi piutang dagang, harian kargo, dan reasuransi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Ekspor merupakan suatu kegiatan menjual atau menyalurkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Beberapa negara termasuk Indonesia, perdagangan luar negeri khususnya ekspor memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai penggerak perekonomian nasional dan penunjang cadangan devisa. Terlepas dari itu, negara Indonesia masih belum maksimal dalam melakukan ekspor meskipun ada beberapa sektor yang mengalami peningkatan seperti sektor industri manufaktur dan pengolahan. Jumlah ekspor Indonesia yang masih kalah jauh dari negara-negara lain karena disebabkan oleh beberapa faktor yang harus dihadapi oleh pelaku usaha. Para pelaku usaha seharusnya sudah bisa berorientasi ekspor, namun masih memiliki kendala seperti minimnya informasi riset pasar ekspor, pembiayaan, kualitas sumber daya manusia, dan tata cara melakukan ekspor. Oleh karena itu, pemerintah kini membuat banyak kebijakan dan bantuan untuk para pelaku usaha agar mempermudah melakukan ekspor. Dalam upaya peningkatan ekspor, Indonesia melakukan berbagai perjanjian dagang internasional seperti Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement, Preferential Trade Agreement, Free Trade Agreement, atau Comprehensive Economic Partnership Agreement. Tetapi pemerintah juga terus melakukan upaya peningkatan kualitas pelaku usaha untuk memenuhi standarisasi ekspor yang dilakukan melalui beberapa lembaga negara maupun melalui dukungan terhadap pihak swasta, seperti upaya peningkatan produk ekspor melalui sertifikasi dan upaya peningkatan produk ekspor melalui pendampingan dan pembiayaan. Diharapkan dengan adanya beberapa kebijakan dan dukungan dari pemerintah, peningkatan kualitas ekspor Indonesia dapat meningkat dan bersaing dengan negara lain. Selain itu, kita juga sebagai generasi muda, agent of change, mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi nasional, salah satunya yaitu dengan berani membuka usaha sendiri dan mengekspornya ke luar negeri. Ada baiknya untuk pemerintah dalam mendorong peningkatan pelaku usaha ekspor lebih mengedepankan pendidikan dan pelatihan serta bagaimana cara running bisnis UMKM di era sekarang. Penulis tentunya masih menyadari bahwa paper di atas ini masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Penulis akan memperbaiki paper tersebut dengan berpedoman pada banyak sumber serta kritikan yang membangun dari pembacanya. Siap. Terima kasih teman-teman semua yang sudah memaparkan terkait paper yang sudah dikerjakan kita bareng-bareng ini. Selanjutnya, rencana penyebaran paper yang akan kami lakukan adalah menyebarkan paper ini melalui media sosial tim startup Gani Group dan melalui Instagram, WhatsApp, email, sales, dan YouTube. Nantikan video-video kami selanjutnya. Saya Liha Mufliha dari tim Startup Ekspor Gani Group mengucapkan sampai jumpa. Oke, mantap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya N ya.